Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Andi Kemala, selamat pagi. Pagi. Enggak CFD-an hari ini? Wah, rencana nanti ya. Nanti kita akan menyapa. Ya? Iya, karena kita harus menyapa masyarakat yang besok akan ikut juga mungkin memeriahkan HUT DKI Jakarta. Yes. Iya kan? Usia tidak muda lagi, tapi permasalahan seperti masih menumpuk di Jakarta ya. Permasalahan semakin menumpuk, tapi mudah-mudahan tidak lebih banyak dibanding yang dulu-dulu. Mudah-mudahan. Oke, kita akan hadirkan informasi-informasi menarik untuk Anda, termasuk membahas terkait dengan permohonan penangguhan penahanan oleh Roy Suryo dan juga Dr. Tifa. Kita ketahui saat ini dirawat ya kabarnya ya di Rumah Sakit Polri. Tapi seperti apa nanti kelanjutan dari penanganan kasusnya kita bahas di tema utama Apa Kabar Indonesia Pagi hari ini. Kita lanjutkan dengan rangkaian informasi pembuka. Ini adalah lapak limbah pengepul drum bekas cairan kimia dan karet pemirsa di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten terbakar. Banyaknya bahan yang mudah terbakar hingga terjadi beberapa kali suara ledakan. Kobaran api cepat sekali membakar sebuah lapak pengepul drum bekas cairan kimia dan karet. Banyaknya bahan yang mudah terbakar memicu beberapa kali suara ledakan dari cairan kimia di dalam drum membuat warga sekitar panik. Sumber air yang cukup jauh dari lokasi kebakaran membuat petugas kewalahan. Api berhasil dipadamkan setelah menelan waktu 3 jam lamanya. Ya, petugas damkar mencoba menahan api agar tidak merambat ke pemukiman rumah warga dan pabrik yang ada di sebelahnya. Kita ke Medan, Sumatera Utara. Pabrik mainan di Jalan Ladang, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara terbakar. Kobaran api yang kian membesar membuat warga sekitar lokasi panik berhamburan menyelamatkan diri. Api yang terus menyala mengeluarkan asap hitam tebal, membumbung tinggi memicu kepanikan warga sekitar. Kebakaran ini terjadi di sebuah pabrik mainan dan plastik di Jalan Ladang, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara pada Sabtu malam. Dari kesaksian warga, kebakaran pertama kali terlihat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Warga khawatir api meluas ke pemukiman mereka, hingga mereka akhirnya meninggalkan tempat tinggal atau mengungsi dan menyelamatkan barang-barang yang bisa diselamatkan. Belasan unit mobil pemadam kebakaran Kota Medan dari Serdang hingga Kota Binjai ini diturunkan ke lokasi. Petugas pemadam kebakaran berjibaku untuk memadamkan serta melokalisir api agar tidak merembet ke bangunan lainnya yang berada di sekitar lokasi pabrik. Satu unit mobil SUV yang diduga terlibat tabrak lari menjadi sasaran amuk massa setelah dikejar oleh warga. Pengemudi diduga melarikan diri karena panik usai bersenggolan dengan kendaraan roda 2. Yang Anda saksikan saat ini adalah video amatir sejumlah warga mengejar pengemudi mobil SUV di Jalan Turangga, Kota Bandung, pemirsa. Dari keterangan sejumlah korban, ini mobil dikemudikan pria 40 tahun sempat bersenggolan dengan kendaraan roda 2, lalu pengemudi panik dan pergi meninggalkan lokasi kejadian. Korban dan warga berupaya menghentikan pengemudi untuk meminta pertanggungjawaban dan mengarahkannya ke kantor polisi terdekat. Namun sang sopir malah tancap gas. Pengejaran berakhir di depan kampus ISBI Lengkong, Kota Bandung saat ditemukan kondisi mobil telah mengalami kerusakan akibat dirusak massa. Petugas kemudian mengamankan pengemudi beserta kendaraannya sebelum massa lebih banyak dan berkoordinasi dengan unit lalu lintas untuk penanganan lebih lanjut. Masih dari Jawa Barat, warga berhasil menggagalkan aksi pencurian sepeda motor di Kampung Kabasiran, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 2 pelaku berhasil diringkus dan menjadi sasaran amukan massa. 2 pelaku pencurian sepeda motor berhasil ditangkap di Kampung Basiran, Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Massa yang geram ramai-ramai menghajar pelaku hingga babak belur. Setelah sebelumnya berhasil dikejar saat berusaha melarikan diri. Beruntung pelaku yang diketahui berinisial AD dan AM berhasil diselamatkan setelah polisi tiba di lokasi. Selain mengamankan 2 orang pelaku, polisi juga mengamankan 1 unit sepeda motor korban dan 1 sepeda motor yang digunakan pelaku, serta perlengkapan yang dilakukan untuk melakukan aksi pencurian, yaitu kunci letter T dan sebuah magnet.
Ya, pelaku perampokan minimarket di Bekasi Selatan, Jawa Barat berhasil diringkus oleh petugas Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya. Aksi pelaku sempat menodongkan pistol ke korbannya. Di Treskrimum Polda Metro Jaya meringkus pelaku pencurian dengan kekerasan yang menyasar sebuah minimarket di Bekasi Selatan. Kurang dari 24 jam, pelaku yang berinisial ARM ditangkap di lokasi persembunyiannya di Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Adapun pengungkapan cepat ini berkat hasil olah TKP dan pengecekan kamera pengawas yang memang ada di lokasi kejadian. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan sisa uang hasil kejahatan dan sejumlah barang bukti termasuk korek berbentuk senjata api yang digunakan untuk menakut-nakuti korban. Sebelumnya pelaku nekat menodongkan benda mirip pistol tersebut untuk menguras uang belasan juta rupiah di dalam brankas dan menyekap karyawan toko minimarket di Jalan Surya Raya, Jakasetia, Kota Bekasi, Jawa Barat. Masih aksi kriminalitas, ini ada seorang pria di Medan beraksi seperti Spider-Man usai dipergoki saat mencuri. Pelaku ini berpindah dari bangunan satu ke bangunan lain tanpa alat pengaman. Ini adalah video yang viral saat seorang pria diketahui bernama Togu Hangoluan Sihombing, 27 tahun, dipergoki warga saat mencuri mesin outdoor AC di ruko milik warga. Dalam video tersebut, tampak pelaku melompat dari gedung satu ke gedung lainnya dengan lincah tanpa menggunakan pengaman. Pelaku dipergoki warga saat mencuri di salah satu ruko di Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Medan Helvetia. Pelaku yang sudah kepergok turun dari ruko berlantai 5 dengan cara melompat. Warga yang melihat aksi pelaku langsung melakukan pengejaran dan menangkap pelaku saat terjebak di salah satu sekolah di lokasi. Polisi dari Polsek Medan Helvetia yang sedang berpatroli mendapat laporan tersebut langsung mengamankan pelaku dari amukan massa. Pelaku kini telah diamankan di kantor Polsek Helvetia guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ditinggal sholat, pemirsa, motor mantan kepala desa Koper, Kecamatan Cikande, Kabupaten Tangerang ini dicuri oleh pelaku kejahatan. Aksinya sempat dikejar oleh anak korban yang mengetahui kejadian, namun gagal lantaran pelaku meletuskan tembakan. Dalam rekaman CCTV tampak pelaku masuk ke halaman rumah mantan kepala desa. Pelaku dengan cepat berhasil merusak kunci kontak motor. Korban yang saat itu tengah sholat mendengar pelaku merusak kunci motor lalu keluar dari kamar hingga melakukan pengejaran sambil berteriak. Namun pelaku berhasil membawa kabur motor korban. Mendengar teriakan, anak korban langsung mengejar pelaku yang diduga berjumlah 2 orang, namun pengejarannya terhenti saat pelaku meletuskan tembakan ke udara. Bermodal rekaman CCTV, korban melaporkannya ke Polsek Cikande dan berharap pelaku dapat tertangkap. Kita kembali ke Jakarta, pemirsa, ditemukan mayat seorang pria dalam kondisi gosong dengan kulit terkelupas di dalam gorong-gorong galian kabel, kawasan Kampung Bandan, Jalan Lodan Raya Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, Sabtu siang. Penemuan mayat pria menggegerkan warga Kampung Bandan Ancol. Jasad pria ini tanpa identitas ditemukan di dalam gorong-gorong galian kabel. Saat dievakuasi, seluruh tubuh korban yang diperkirakan berumur 40 tahun dalam keadaan gosong, kulitnya terkelupas dan terdapat gulungan kabel listrik di dekatnya. Kejadian penemuan ini bermula saat petugas penanganan prasarana dan sarana umum Kelurahan Ancol sedang membersihkan sampah di jalan tersebut. Setelah melihat ke dalam gorong-gorong terdapat jenazah di dalamnya, kemudian melaporkan ke pihak kepolisian sektor Metro Pademangan, Jakarta Utara. Polisi belum dapat mengetahui penyebab pasti, tapi sejumlah keterangan sudah digali dari beberapa saksi. Jasad ini kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta untuk keperluan otopsi. Ya, sementara itu seorang pria berusia 52 tahun tewas usai menyantap mie goreng di pinggir jalan Senen Raya, Jakarta Pusat.
Pihak kepolisian dari Dokpol dan Inafis Polres Metro Jakarta Pusat yang tiba di lokasi mengidentifikasi jasad korban. Korban diketahui bernama Roni, 52 tahun, warga Teluk Pucung, Bekasi Utara. Tewas sesaat menyantap makanan atau hidangan mie goreng ke seorang pedagang yang mangkal di pinggir Jalan Senen Raya, Jakarta Pusat. Usai diidentifikasi, jasad korban kemudian dibawa ke kamar mayat RSCM Jakarta guna dilakukan visum. Kasusnya kini dalam penyelidikan Polsek Senen, Jakarta Pusat. Kebakaran hebat melanda rumah kontrakan 2 lantai dan sebuah bengkel furniture di lahan kosong milik Pemprov DKI Jakarta di Jalan Pegadungan Kalideres, Jakarta Barat. Banyaknya kayu dan bahan mudah terbakar membuat api membesar cepat hingga merambat ke bangunan rumah kontrakan 2 lantai yang berada di belakang bengkel sehingga menimbulkan kepanikan warga. Puluhan petugas damkar dari Sudin Gulkarmat Jakarta Barat dikerahkan ke lokasi dan berhasil melokalisir api 1 jam kemudian. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, sementara penyebab kebakaran masih dalam penanganan Polsek Kalideres. Habisin Bang. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan akan menyiapkan langkah mitigasi agar pemadaman listrik massal tidak kembali terjadi. Usai beberapa daerah di Pulau Sumatera alami pemadaman listrik massal, kini giliran beberapa daerah di Pulau Jawa gelap gulita. Mati listrik itu terjadi di beberapa kabupaten, seperti di Brebes, Pati, Banjarnegara, Jawa Tengah, Indramayu dan Cirebon, Jawa Barat, dan Surabaya, Pasuruan, Sidoarjo di Jawa Timur. Kementerian ESDM menyebut pemadaman listrik itu terjadi akibat PLN tengah melakukan perbaikan dan pemeliharaan sistem kelistrikan. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan PLN untuk menyusun langkah-langkah mitigasi. Bahlil memastikan tidak terjadi kelangkaan batu bara di dalam negeri untuk pasokan PLN. Masalahnya yang PLN sampaikan itu adalah mereka kekurangan medium, kalori yang medium. Tapi itu kan teknis mereka. Sama maintenance-nya. Tadi saya sampai di jalan juga saya bicara sama Pak Dirut. Saya katakan bahwa segera melakukan langkah-langkah yang terukur agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi, termasuk dalamnya adalah pemadaman yang dikeluhkan oleh rakyat. Pemerintah terus melakukan pengawasan ketersediaan listrik, sedangkan pelaksanaan teknis dan percepatan mitigasi infrastruktur kelistrikan menjadi tanggung jawab PLN sebagai operator. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Edi Suryana, TV One mengabarkan. Ya, kenaikan harga obat terjadi di Pasar Pramuka Jakarta Timur dalam beberapa pekan terakhir. Pemirsa, sejumlah pedagang menyebut kenaikan terjadi diduga dipicu meningkatnya biaya impor bahan baku. Sejumlah toko obat di Pasar Pramuka beroperasi masih normal dan melayani pembeli. Namun, di balik aktivitas jual beli, pedagang mengaku menghadapi kenaikan harga pada berbagai jenis obat hingga vitamin. Kenaikan harga terjadi pada sejumlah obat seperti obat jantung, hipertensi, pereda nyeri, serta beberapa jenis vitamin. Kenaikan disebut sudah terjadi sejak 1 bulan belakangan. Meski ada kenaikan, pedagang memastikan ketersediaan stok secara umum masih aman dan kebutuhan konsumen tetap dapat terpenuhi. Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pelaku pembunuhan terhadap seorang ibu rumah tangga warga Jalan Pada Mulia 7, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat akhirnya diringkus kepolisian unit Reskrim Polsek Tambora. Pelaku merupakan suami siri korban.
Hingga saat ini polisi masih mendalami motif pembunuhan. ES, pria 31 tahun, hanya bisa tertunduk menyesali perbuatannya usai diringkus tim Tiger unit Reskrim Polsek Tambora, Jakarta Barat. ES tega menghabisi nyawa istri sirinya, di mana pelaku membunuh korban dengan menjerat leher sang istri menggunakan kain spray saat korban sedang duduk di kursi ruang tamu. Sebelum terjadinya pembunuhan, pelaku dan korban sempat terlibat cekcok mulut yang berujung tewasnya korban. Polisi akan terus mendalami motif pelaku tega menghabisi nyawa istrinya. Pelaku juga sudah mengamankan sejumlah barang bukti yang akan menambah sejumlah barang untuk menjerat pelaku. Dipicu permasalahan pondok di kebun, seorang lansia nekat menghabisi seorang petani hingga tewas. Seorang petani di desa Pematang Gaib, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, tewas usai dibunuh yang diduga merupakan mantan mertuanya sendiri. Korban ditemukan tewas di sebuah kebun dengan luka di beberapa bagian tubuh. Setelah ditemukan, jenazah korban lantas langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang guna otopsi. Tak butuh waktu lama, polisi berhasil meringkus seorang lansia yang merupakan pelaku pembunuhan di kediamannya yang tidak jauh dari tempat kejadian perkara. Peristiwa pembunuhan diduga dipicu oleh korban yang membongkar sebuah pondok di tengah kebun milik keponakan pelaku. Tak terima ditegur, pelaku dan korban terlibat adu mulut yang berujung pada pembacokan. Kita bergeser ke Lampung, seorang pria menerobos sebuah rumah dan menyerang 3 penghuninya dengan senjata tajam di Kabupaten Lampung Utara, Lampung. Kamera CCTV merekam ketika seorang pria berinisial Y menerobos gerbang sebuah rumah di Desa Madukoro Baru, Kota Bumi Utara. Dengan senjata sejenis parang, pelaku menyerang 3 penghuni di dalam rumah tersebut. Sempat terjadi duel ketika pemilik rumah mencoba melawan. Pelaku juga sempat menyandera istri korban, menantu korban bersama polisi yang datang kemudian bisa mengalahkan pelaku. Suami istri pemilik rumah dan suami istri pemilik rumah terluka parah hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Polisi juga masih terus mendalami dan melakukan penyelidikan terkait kejadian tersebut. Ya, untuk mengetahui lebih lanjut, kita akan bergabung dengan Kasat Reskrim Polres Lampung Utara. Ada AKP Ivan Roland Christoffel. Selamat pagi Pak Kasat, apakah sudah bisa diketahui Pak motif pelaku ini melakukan penerobosan di rumah warga dan melakukan penyerangan terhadap pemiliknya? Kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2026 sekitar pukul 20.30 di Desa Madukoro Baru, Kecamatan Kota Bumi Utara. Sedikit saya jelaskan kronologisnya. Terduga pelaku atas nama Yakub datang menghampiri rumah korban dengan memukul pagar, kemudian memaksa masuk ke dalam rumah. Sebelum masuk ke dalam rumah langsung merusak kendaraan, yaitu mobil miliknya korban yang ada di garasi menggunakan parang yang sudah dibawa oleh pelaku. Setelah berhasil masuk dalam rumah, melihat istri dari saudara Sapei, yaitu korban, langsung menyandera istrinya korban, yaitu atas nama Jawaria, sambil menyandera menggunakan parang karena melihat istrinya sudah disandra oleh saudara Yakub. Dengan spontan saudara Sapei juga mengambil pedang yang ada dalam rumahnya. Kemudian terjadi duel di dalam rumah mengakibatkan keduanya mengalami luka bacok yang cukup parah. Untuk saat ini kedua korban ya atas nama Sapei dan Jawaria yang pemilik rumah sudah dapat pulang dari perobatan di rumah sakit. Namun saudara Yakub masih dalam pengobatan di Rumah Sakit Abdul Muluk di Kota Bandar Lampung. Untuk motif setelah kita melakukan penyelidikan, yaitu saudara Yakub tersebut
yang terduga pelaku sakit hati terhadap tetangganya karena tidak ada yang peduli. Saat ini saudara Yakub sedang membangun rumah. Jadi saudara Yakub ini membangun rumahnya dan saudara Safei yang sebagai tetangga tidak ada yang dianggapnya memiliki ekonomi yang sedikit berada, tidak ada partisipasi baik moral maupun material terhadapnya. Demikian. Ya, Pak Kasat, apakah memang kedatangan pelaku ini ke rumah tersebut niat untuk menghabisi nyawa pemilik rumah atau cuma sekedar mengambil uang atau mengancam atau apa niatannya, Pak Kasat? Niatnya ingin sakit hati karena melihat saudara Safei ini tidak pernah ada partisipasi ataupun perhatian terhadap pelaku tersebut sebagai tetangga. Iya, tapi maksudnya Jadi apakah barang-barang ingin meminta barang-barang uang tidak begitu? Tidak ada, meminta uang tidak ada. Karena sakit hati langsung ingin menganiaya korban tersebut. Jadi untuk barang-barang tidak ada yang hilang. Oke. Pada saat kalau kita lihat di gambar ya, memang tergambarkan dengan fakta yang tadi Pak Kasat sampaikan. Ada rasa emosi ya dengan membanting gerbang pagar begitu. Saya melihat ada kayak efek minuman keras kah atau dalam kondisi mabuk kah juga pada saat datang? Pada saat datang kondisi saudara Yakub ini dalam keadaan normal, sehat. Hanya saja emosi ataupun dendam yang sudah cukup lama ditahan. Pada saat itu memang sudah puncaknya, jadi karena sudah beberapa kali ketemu, mungkin tidak tegur sapa ataupun tidak ada upaya untuk membantu saudara Yakub. Di situ emosinya memuncak sehingga tidak ada peristiwa yang jadi pemicu saudara Yakub tersebut langsung memberanikan diri untuk datang tanpa ada sebab sebelumnya. Ya, Pak Kasat, apa sebenarnya hubungan antara keduanya? Apakah benar-benar hanya tetangga, persebelahan rumah, atau mungkin ada hubungan kerabat? Untuk hubungan terduga pelaku tersebut dengan korban itu hanya tetangga, jarak antara rumah korban dan pelaku hanya 50 meter. Oke, baik Pak Kasat. Terakhir Pak, mungkin untuk jerat hukum yang akan diterapkan terhadap tersangka. Untuk tersangka kita kenakan pasal 468 dan atau pasal 466 KUHP dengan ancaman hukuman 8 tahun penjara. Dengan ancaman 8 tahun penjara. Bagaimana dengan posisi hukum dari korban yang diketahui menyebabkan pelaku juga terluka, Pak? Untuk saat ini kita masih dalam penyidikan lebih lanjut, apakah nanti termasuk format, karena saat ini untuk terduga pelaku belum dapat kami ambil keterangan, masih dalam perawatan medis di Rumah Sakit Abdul Muluk, Kota Bandar Lampung. Baik, terima kasih Pak Kasat Reskrim Polres Lampung Utara, AKP Ivan Roland Christoffel. Selamat beraktivitas kembali Pak, selamat pagi. Selamat bertugas Pak, selamat pagi Pak. Mantan Presiden Joko Widodo menyatakan kesiapannya untuk menghadiri persidangan serta membawa dokumen asli menyusul lengkapnya berkas perkara kasus tudingan ijazah palsu yang menjerat Roy Suryo dan Dr. Tifa di Polda Metro Jaya. Dokumen pendidikan asli milik Presiden ke-7 Republik Indonesia tersebut saat ini masih berada di bawah otoritas penyidik kepolisian demi memenuhi prosedur hukum yang berjalan. Mantan wali kota Solo tersebut juga memastikan bahwa dirinya tak akan absen dan memilih untuk datang langsung ke persidangan. Ia pun berkomitmen untuk menunjukkan bukti otentik di hadapan majelis hakim guna mematahkan tuduhan yang beredar selama ini. Apalagi Roy Suryo dan Dr. Tifa sudah ditahan di rutan sementara Polda Metro Jaya meski pengacara keduanya meminta penangguhan penahanan.
Lantas, akankah kisruh terkait isu ijazah palsu Jokowi akan terbuka secara terang benderang di persidangan? Dan apakah ijazah aslinya akan dibuktikan di pengadilan? Merupakan rangkaian dari kegiatan yang harus dilakukan penyidik sebelum diserahkan tahap 2 ke kejaksaan, karena di kegiatannya kemarin sudah dijelaskan ada kegiatan pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan administrasi untuk memastikan semuanya dalam kondisi baik sebelum diserahkan ke kejaksaan. Sementara itu, 2 tersangka kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, Roy Suryo, dan Dr. Tifa menjalani rawat inap di Rumah Sakit Polri usai ditangkap penyidik Polda Metro Jaya. Roy Suryo diketahui dijemput paksa pada Jumat pagi setelah sempat menjalani serangkaian tes kesehatan dan pemeriksaan. Roy Suryo pun kemudian ditahan di ruang tahanan Polda Metro Jaya. Tak hanya Roy Suryo, Dr. Tifa juga langsung dilakukan penahanan di rumah tahanan sementara Polda Metro Jaya setelah dijemput paksa oleh penyidik di kediamannya. Polda Metro Jaya juga menegaskan pihaknya telah melakukan pengujian terhadap barang bukti ijazah di laboratorium yang tersertifikasi. Usai melengkapi administrasi di Polda Metro Jaya, Roy Suryo dan Dr. Tifa kemudian dibawa penyidik ke RS Polri Kramat Jati untuk menjalani tes kesehatan. Keduanya datang dengan pengawalan ketat pihak kepolisian. Usai menjalani serangkaian tes kesehatan, keduanya diputuskan untuk menjalani rawat inap di RS Polri. Menurut kuasa hukum Roy Suryo, Refli Harun, rawat inap dilakukan bukan atas permintaan kliennya. Rekomendasi tersebut diberikan dokter setelah ditemukan sejumlah kondisi kesehatan dan penyakit bawaan saat pemeriksaan medis. Bahwa baik Dr. Tifa maupun Mas Roy Suryo atas rekomendasi dokter, bukan atas permintaan sendiri, ya, rekomendasi dokter itu dilakukan treatment rawat inap, itu aja. Gitu. Nggak tahu, tapi kondisinya sebenarnya gimana sih, Prof? Kalau dilihat? Jadi gini, kalau 2 orang ini sebenarnya ya waktu sebenarnya kondisinya baik-baik saja, tetapi dia punya katakanlah sakit bawaan. Nah, sakit bawaan itu yang kemudian ditemukan dalam proses pemeriksaan, dan ketika dicek, wah ini nggak bisa nih kalau nggak rawat inap, kata dokternya harus rawat inap. Ya, kita akan membahas terkait dengan bagaimana langkah selanjutnya setelah kemudian penangkapan dan pemeriksaan yang dilakukan kepada Roy Suryo dan juga Dr. Tifa. Namun saat ini keduanya masih rawat inap di RS Polri Kramat Jati Jakarta ya. Namun tim pengacara dari keduanya akan mengajukan penangguhan penahanan. Kita akan bahas dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Bang Ahmad Kosinudin, kuasa hukum Roy Suryo CS. Ya, Bang Kosinudin, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga ada Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri. Selamat pagi, Pak. Melalui sambungan Zoom juga sudah bergabung Bang Ade Darmawan, salah satu pelapor kasus tudingan ijazah Jokowi. Selamat pagi, Bang Ade. Assalamualaikum. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Arif. Oke. Apa kabar, Bang? Waalaikumsalam. Baik, sehat walafiat. Kita ke Bang Kosinudin dulu untuk mengupdate kondisi terkini dari Roy Suryo dan juga Dr. Tifa seperti apa, dan kemudian apakah penangguhan penahanan ini sudah resmi diajukan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama saya ingin sampaikan kepada Bapak Joko Widodo yang hari ini 21 Juni 2026 berulang tahun yang ke-64. Selamat ulang tahun, Pak. Bapak hari ini merayakan kebahagiaan di atas penderitaan 2 anak bangsa yang terzalimi karena laporan Bapak. Yang kedua juga saya ingin sampaikan salam ke Pak Kapolri, Pak Listio Sigit Prabowo. Pak, anak buah Anda telah menjalankan wewenang secara sewenang-wenang. Karena kalau untuk tahap 2 itu tidak harus melalui upaya penangkapan. Masih ada wewenang lain yang bisa dijalankan melalui pemanggilan. Tetapi anak buah Anda telah melakukan tindakan sewenang-wenang. Bahkan peristiwa penangkapannya layaknya film G30 SPKI saat mengambil para jenderal. Dan terakhir saya ucapkan juga
Terima kasih kepada Polda Metro Jaya, terutama Kabid Humas Polda Metro Jaya. Saya pikir surprise untuk ulang tahun itu hanyalah candaan. Dan ternyata hari ini kita seluruh rakyat melihat hukum diorkestrasi, bahkan penangkapan seseorang itu dijadikan hadiah ulang tahun yang terindah untuk Presiden ke-7 kita, Bapak Joko Widodo. Dan terkait kasus ini saya mau kasih tahu kepada seluruh rakyat, alhamdulillah Roy Suryonoto di Projo klien kami saat ini kondisinya sehat, ada di Rumah Sakit RS Kramat Jati. Kemarin sore menjelang maghrib saya sudah kunjungi dan kami sudah berkoordinasi untuk persiapan tahap 2. Dan konteks untuk penangguhan penahanan memang kami baru mempersiapkan, karena kemarin setelah ditangkap memang langsung ditahan dan sudah sempat dibawa ke rutan Polda. Namun karena ada rangkaian proses untuk pelimpahan di tahap 2 harus ada pemeriksaan kesehatan, lalu dibawa ke Rumah Sakit Kramat Jati. Adapun hari ini tetap dirawat inap itu bukan kewenangan kami, tapi dari sisi status memang status tahanan. Bang Refli tadi. Iya, betul. Dan kita belum tahu nanti apakah setelah pelimpahan Kejaksaan DKI Jakarta melalui administrasinya di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan juga akan menggunakan kewenangannya. Saya memberikan nasihat kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, cukuplah institusi kepolisian yang menggunakan wewenang secara sewenang-wenang. Kenapa demikian? Karena penahanan itu tidak wajib. Dia wewenang yang kalau digunakan jika diperlukan. Sementara pada saat yang bersamaan, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan masih punya utang hukum kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mengeksekusi Sylvester Matutina. Alangkah tidak elok ketika seseorang yang masih status tersangka tiba-tiba ditahan, sementara yang sudah inkrah hingga hari ini tidak kunjung dieksekusi. Dan tentu saja kalau kita bicara tentang sikap negarawan, sikap yang dia memang siap untuk bersidang di persidangan, semestinya kasus ini seperti perkara antara Haris Azhar dengan Fathia Maulidiyanti melawan Luhut Binsar Panjaitan, yang saat itu dianggap memfitnah dan mencemarkan Luhut, dan prosesnya sampai persidangan sampai vonis tidak ada penahanan. Baik, Bang Muhsin. Saya ingin bergeser ke jadi yang terakhir satu lagi, bahwa hari ini makin mengkonfirmasi bahwa penyeludupan pasal 32 dan 35 itu adalah satu modus operandi agar di luar pasal fitnah ada pasal lain yang lebih dari 5 tahun sehingga bisa melegitimasi proses penahanan itu. Ini sepertinya ada dua pihak yang akan mengkonfirmasi ya pernyataan dari Anda. Saya ke Pak Ari dan juga nanti ke Bang Ade. Pak Ari, ada harapan dari pengacara Roy dan juga Tifa bahwa semoga kejaksaan tidak seperti kepolisian yang melakukan penanganan kasus serampangan seperti ini. Komentar Anda? Kalau bagi saya sih kasus ini suatu proses hukum yang biasa ya. Artinya tidak serampang, Pak, begitu? Ya, menurut saya kasus ini kan cuma apa ya, pencemaran nama, kemudian tuduhan ijazah palsu ya dulu. Kalau saya dulu sudah mengatakan ya, kalau saya dulu penyidiknya itu, kalau tidak ada unsur politik ini 2 bulan selesai ini. Sejak dulu, April itu. Tapi kan kemudian jadi panjang sampai sekarang ini ya. Dan saya bersyukur akhirnya apa, proses peradilan itu berjalan dengan sesuai dengan apa yang tertera di dalam apa SOP maupun apa, pengalaman saya selama penyidik. Jadi kalau saya melihat ya, Polda Metro ini sangat terlalu hati-hati. Justru terlalu hati-hati. Sangat terlalu hati-hati ya. Bahkan kemarin waktu pengumuman aja kan runtut panjang sekali gitu ya. Dia mengatakan bahwa kita sudah pakai prosedur ini, kemudian ini kan baru tahap 2 tadi kata pengacara. Ya, intinya Polda Metro itu menurut saya sangat hati-hati karena apa, dia kayaknya ngemong gitu ya, ngemong dari pihak sana pihak sini gitu. Jadi pengumuman aja panjang sekali, kemudian kemarin waktu saya mendengar pengumuman itu ya, ini jadi lama karena apa? Karena kita juga menuruti kehendak daripada tersangka, suruh ada apa lapor pembanding dan sebagainya, itu kan diturutin segala itu. Ini yang agak beda dengan kasus-kasus yang saya lihat, karena nggak pernah ada itu kasus kita itu menuruti habis diperiksa begini, kemudian ke sana meminta supaya diperiksa ini diturutin juga gitu loh. Tapi soal penahanan dan penangkapannya, apakah sudah memenuhi syaratnya, Pak Ari? Kalau menurut penahanan ya syaratnya ya memenuhi syarat kan, syarat material maupun formil. Ada yang salah dengan penanganan penangkapan ya? Kita menyebutnya penangkapan berarti kan, ibaratnya kan? Gini ya, kalau yang namanya salah penangkapan itu, tinggal di peradilan aja. Ukurannya gitu, Pak. Kalau itu salah apa tidak, itu di dalam KUHP sudah diatur. Jadi salah, selain penetapan tersangka,
upaya penangkapan juga bisa di pra-peradilan? Semua upaya paksa itu bisa diuji dengan pra-peradilan gitu. Kalau ini di mata saya itu penangkapan kayak gini biasa aja. Kita nangkap kasus-kasus yang biasa tuh ya kayak gitu. Cuman nggak pernah diekspos masalahnya sehingga tidak jadikan itu melanggar HAM. Menurut Pak Ari? Iya, menurut saya sudah sesuai dengan SOP. Kenapa bisa ada narasi seakan-akan kayak itu kan pandangan penangkapan G30S gitu? Ya itu pandangan daripada yang penasihat hukumnya, aparat hukumnya. Saya itu boleh-boleh saja ngomong sampai sekarang ini kan memang kita bebas berpendapat kan, boleh saja mengatakan gitu. Cuman tolong dihargai perbedaan pendapat itu, gitu. Jadi jangan memaksakan pendapat itu pasti benar sendiri, yang lain salah gitu. Itu gitu aja. Jadi bagi saya ini saya lega ya, karena apa? Yang dulu saya tunggu-tunggu, sekarang saya dulu saya tunggu-tunggu ini. Perdebatan di publik ini kan juga begitu dahsyatnya ya. Orang-orang yang pinter pun sekarang pakar ini semua ikut-ikut ini, ikut-ikut terlibat gitu. Nah itu ini hanya selesai kalau nanti dibuktikan di pengadilan, sehingga kita tidak terbelah. Kalau saya sih cita-citanya cuma gitu aja. Jadi sekarang lega, karena apa? Yang kedua, besok ini kalau sudah diserahkan kepada kejaksaan, itu polisi sudah selesai tuh. Ibarat skripsi itu. Polisi sudah serahkan pada ini, tinggal nanti diuji nih lulus apa enggak itu, gitu. Tapi lulus apa tidak itu dikembalikan lagi berkas ini. Polisi nggak akan ngitung itu. Oh itu. Nggak akan ngitung. Kita ngapain ngitung kayak gitu? Yang penting tugas kita sudah selesai, dinyatakan lengkap, kasih kan sudah selesai. Jadi masalah penahanan apa tidak itu polisi tidak akan mikir lagi tuh mau ditahan mau enggak gitu. Sebelum dikembalikan ke Bang Kosinudin, kita minta tanggapan dari Bang Ade dulu. Bang Ade, apakah benar Pak Jokowi berbahagia dengan penangkapan kedua tersangka ini, Bang Ade? Astagfirullahaladzim, subhanallah, itu adalah fitnah keji lagi. Jadi begini Mbak Kumala dan Mas Arif, tidak ada bapak bangsa yang mau melihat anak-anak bangsa itu masuk ke dalam penjara atau jeruji besi. Itu yang pertama, ya tidak ada itu. Cuman memang kita lihat Mbak Kumala dan Bang Arif serta pemerintah saya bahwa apa yang dilakukan Roy dan Tifa ini sudah kelewat batas. Bayangkan Mbak Kumala ya, ada seseorang memfitnah biasa, itu hal yang biasa. Oh dia begini, zuuzon dan lain-lain sebagainya. Tetapi kalau sudah mendatangi kuburan ibu kandung dari presiden ke-7, dianggap bahwa bukan ibunya, mendatangi dengan alasan ziarah, tetapi di depan bikin konten dan menyebarkan ke seluruh Indonesia, bahkan menceritakan hal-hal yang tidak masuk akal itu kepada ke luar negeri, menyurati, subhanallah. Gini loh Mbak Kumala, kalau kita mengambil cerminan pada diri kita Mbak Kumala, ya, betapa sakitnya seperti itu. Untung-untung, alhamdulillah, ini Bapak Insinyur Joko Widodo. Coba kalau pemimpin bangsa yang lain Mbak Kumala, seperti apa jadinya? Kita janganlah, artinya kalau terkait hanya isu ijazah palsu yang dihinakan, ya kan, mungkin itu kita bisa memakai metodologi seperti Rismon Senipar. Tetapi kalau sudah menghambet-embet sampai ke keluarga besar, bahkan seorang wapres dihinakan, ini kan bukan presiden baik untuk bangsa ini, Mbak Kumala. Kita ini adalah berbangsa dan bernegara ini, mau membangun bangsa ini ke depan seperti apa, itu adalah program-program. Asta cita hukum saat ini Mbak Kumala yang dicanangkan Bapak Prabowo, inilah bentuk hukum yang adil. Seorang Bapak Insinyur Joko Widodo harus mendapatkan keadilan Mbak Kumala. Jadi saya rasa apa yang dilakukan kepolisian ini, silakan teman-teman, para pengacara, advokat yang mendampingi para tersangka melakukan upaya-upaya hukum. Monggo kerso. Kita tidak pernah keberatan dengan hal itu. Baik, Bang Ade. Mbak Kumala. Tapi satu sedikit lagi bahwa apa yang terjadi dengan Bapak Insinyur Joko Widodo ini adalah satu bukti bahwa bangsa ini atas cita Bapak Prabowo penegakan hukum
dijalankan secara baik. Oke. Seperti itu. Cuma tadi masih ada yang menyangkut dan mengganjal dari Bang Kozinudin, Bang Ade, bahwa bagaimana dengan mereka-mereka yang akan dieksekusi dan tinggal dieksekusi tapi belum juga dilakukan oleh kejaksaan gitu. Nanti ditanggapi juga dan juga Anda akan menanggapi juga nanti ya Bang Kozin ya dari pernyataan Pak Ari dan juga Bang Ade. Kami akan kembali sesaat lagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjutkan dialog. Bang Kozinudin mungkin bisa langsung menanggapi tadi Pak Ari mengatakan bahwa ini nggak serampangan, nggak sewenang-wenang, sudah sesuai SOP. Sebenarnya kalau tindakan itu prudent, penyidik itu bisa mengambil wewenang lain yang tidak menimbulkan praduga tindakan itu sewenang-wenang. Apa itu pemanggilan? Kan ini kaitannya dengan tahap 2, bukan kaitan dengan khawatir melarikan diri. Pemanggilan paksa kan setelah tahap 3 ya kalau nggak salah ya? Enggak. 3 kali dipanggil gitu kan maksudnya kan? Itu kalau ada panggilan dalam konteks panggilan polisi. Ya. Ini kan panggilan dalam kerangka tahap 2. Kalau panggilan tahap 2 karena sudah selesai dan wajib lapor selama ini dijalani, ya kita akan tinggal datang ke Kejaksaan Negeri kapan waktunya, jadwalnya, serah terima dokumen berkas, serah terima tersangka, serah terima barang bukti, selesai. Kenapa sih harus diorkestrasi dengan mengawali penangkapan jam 7, mau masuk ke kamar pribadi Pak Roy? Ini kan kita mau mempertontonkan apa sih? Kalau dulu nggak ketahuan, berarti selama ini polisi cara menangkapnya seperti itu. Ini kan koreksi bagi kepolisian. Katanya prudent, hati-hati. Kalau prudent, hati-hati, tidak seluruh kewenangan dalam KUHP itu digunakan. Urutannya dulu, kalau melalui pemanggilan nggak bisa dijalankan, itu tahap 2. Baru proses penangkapan. Dan tadi kita bicara tentang kebangsaan. Kalau seseorang itu memang benar bapak bangsa, punya sikap negarawan, dan tahu bahwa rangkaian laporan polisi itu ujungnya adalah pidana, kalau yang diharapkan itu, tentu nggak perlu dong seorang Joko Widodo bikin laporan polisi. Kan dia yang bikin laporan polisi. Padahal ini lagi, metode untuk meyakinkan publik bahwa ijazahnya asli itu tidak harus dengan laporan polisi. Akhirnya dilaporkan, yang saya tangkap dari Bang Ade, akhirnya dilaporkan karena ini sudah kemana-mana, sudah menyangkut. Itulah ekstensifikasi masalah. Isunya kan bukan terkait kekuburan, bukan terkait ibunya. Isunya tentang ijazah yang diteliti, kesimpulannya 99,9% palsu. Kenapa hari ini kok dilarikan kepada urusan kuburan macam-macam? Dan selama ini kan perdebatan kita tentang ijazah itu. Ini yang menurut saya mereka tidak berani bicara pada objek masalah yang utama, melarikan pada hal yang lain untuk mencari simpati publik bahwa seolah-olah ada orang yang didolimi dari sisi yang lain. Ini playing victim namanya. Oke, Bang Kozin, ini soal penangguhan ini, seberapa serius Anda akan menempuh penangguhan ini begitu loh? Yang sudah ada beberapa tokoh kabarnya ya, yang akan memberikan jaminan kan? Betul. Pak Din Samsudin sudah, Pak Sunarko sudah, Pak Ogroseno juga sudah, yang lainnya aktivis-aktivis juga sudah. Kemarin kita juga sudah kumpulkan 50-an dokumen jaminan sebagai lampiran untuk penangguhan. Tapi apakah akan kami lakukan? Yang pertama, kalau di tingkat kepolisian rasanya waktu sudah mepet karena wewenangnya nanti pindah ke kejaksaan. Yang kedua, ke kejaksaan kami pun akan menunggu besok setelah tahap 2 diserahkan apa keputusan jaksa. Bisa saja jaksa ketika melihat persoalan ini bisa disidangkan tanpa perlu menahan, sebagaimana kasus Fathia Maulidiyanti dan Haris Azhar, ya tidak perlu menahan. Maka artinya persidangan berjalan tapi nggak ditahan ya? Iya, banyak itu yang seperti itu banyak. Kalau memang gentleman mau fokus ke objek masalah dan tidak ingin menzolimi anak bangsa. Tapi kalau itu terjadi maka kita masukkan penangguhan itu. Nah, hanya menurut saya hari ini kejaksaan itu tidak punya legitimasi apapun untuk melakukan penahanan. Kenapa? Pada saat yang bersamaan Sylvester Matutina di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan juga sudah menyampaikan. Itu tidak ditahan. Lalu kalau memang mau ditahan, apa pertanggungjawaban publik kita? Apakah hukum itu benar-benar untuk menegakkan keadilan atau hanya melayani intensi dan atensi dari kubu Solo? Kenapa? Ya saya sebutkan penangkapan ini kan terjadi setelah ada press conference dari kubu Solo, kubu Joko Widodo yang bahkan mengancam akan membakar, menduduki kantor Kejati agar bisa segera menangkap Roy Suryo. Dan terbukti ternyata ditangkap dan ditahan. Saya kemudian berpikir, tadi Pak Ari bilang, oh ini karena ada banyak atensi. Hukum tuh berdiri tegak di tengah, nggak perlu atensi, nggak boleh dipreser. Kalau memang ada permintaan yang sesuai hukum, mintalah kami minta ahli, minta saksi, memang hak. Tetapi kalau minta nahan, minta nangkap, mana ada dasar hukum orang yang sedang berperkara minta nahan, minta nangkap Pak Ari, gitu loh. Tanggapannya Pak? Saya nggak nanggapi. Buat apa saya tanggapi kan? Tapi kenapa kan daripada Pak Kozinudin dari sudut pandang dia. Itu hak beliau. Itu hak dia, mau ngomong apa aja silakan aja. Cuman yang namanya penangkapan, penahanan itu ya. Penangkapan itu kan istilah dalam hukum. Di dalam hukum KUHP itu, penangkapan itu bisa dilakukan terhadap seorang tersangka. Kalau orang itu statusnya berdasarkan indikasi tertentu nggak Pak? Iya. Kalau sudah ada itu alat bukti yang cukup 2. Bahwa itu patut diduga sebagai tersangka,
maka dia bisa ditangkap. Nggak mesti dilihat misalnya akan ada potensi kabur atau itu, menghalangi. Itu baru satu ya, istilah penangkapan itu ada. Penangkapan itu istilah hukum menempatkan seseorang ada di dalam kekuasaan si aparat untuk kepentingan penyidikan. Itu tujuannya. Tapi kira-kira pertimbangan penyidik apa Pak sampai kalau harus itu kemarin ya dia pasti ingin menjamin supaya nanti pada saat itu diserahkan barang itu ada. Dia daripada nanti dia nggak itu, kemudian sudah lengkap mau diserahkan barang itu nggak ada gimana? Itulah saya kira itu pertimbangan polisi ya. Yang namanya penangkapan itu diskresi Pak. Polisi bisa manggil, bisa menjemput, bisa menangkap di jalan, menangkap di rumah, bisa aja itu. Itu diskresi dan polisi akan memperhitungkan kira-kira risiko apa apabila dia itu tidak tertangkap, itu yang dilakukan oleh. Jadi begini Pak Ari, konstruksinya ini itu Pak Mas Roy dan juga Dr. Tifa itu kan ditangkap gitu ya, ditangkap itu sebetulnya untuk diserahkan atau dilimpahkan ke kejaksaan begitu maksudnya. Untuk kepentingan itu kan. Untuk kepentingan itu. Untuk kepentingan. Nah, bila mana kejaksaan melihat ini tidak perlu harus ditahan misalnya seperti itu. Itu nggak urusan kita. Polisi nggak akan berpikir lagi Pak itu nanti sesuai titip jaksa ini tolong ditahan, nggak akan mungkin gitu Pak. Lalu kenapa nggak tunggu kewajiban aja polisi, keputusan Pak. Dari kejaksaan? Apanya? Baru kemudian dilakukan Loh kan penahanan. jaksa udah bilang udah lengkap. Kewajiban polisi kan tinggal ngasih, menyerahkan. Nah nanti kalau seandainya itu jaksa udah bilang lengkap ya, kemudian mau diserahkan Senin misalnya gitu ya. Kemudian polisi tidak yakin Senin itu ada gitu kan. Kan dia mendingan sekarang itu saya keep dulu kan. Baru nanti serahkan kan gitu. Perkara itu mau ditahan apa tidak. Cuman kan itu, tafsirnya kan macam-macam Pak jadinya. itu memang ini kasus ini kan memang kayak gitu Pak. Kalau saya bilang ini kasus ini kalau nangani 2 bulan selesai Pak. Tapi ini udah 1 tahun lebih gitu. Nah bicara soal penangguhan Pak Ari. Mungkin Kak Polda Metro Jaya itu berdasarkan ada jaminan beberapa tokoh-tokoh ini dan lain sebagainya, ini menangguhkan begitu? Ya, polisi sekarang kemarin ngapain nangkap kalau sekarang menangguhkan? Itu juga yang saya pikirkan Pak. Kalau kemarin kan mau diserahkan kan? Iya kan mau diserahkan. Nah, polisi itu gitu makanya penangguhannya ya oleh polisi serahkan pada jaksa, silakan mengajukan ke jaksa, kira-kira gitu pemikiran polisi ya. Tapi polisi ini gini ya. Ibarat saya nih Pak bikin skripsi kembali lagi tuh Pak. Skripsi sudah selesai Pak. Kan buru-buru saya selesaikan. Siapa tahu besoknya skripsi mau selesaikan, malam ini kemalingan saya kan malah jadi masalahnya kayak gitu, simpel aja sebenarnya, tidak ada masalah apa-apa menurut saya sih kalau melihat dari sudut penyidikan itu. Kita minta tanggapan Bang Ade. Bang Ade, tadi dikatakan bahwa sebenarnya ini dasarnya fokusnya adalah terkait dengan ijazahnya, pembuktiannya asli atau palsu. Kalau dari awal Pak Jokowi tidak melaporkan, maka akan tidak serumit ini kasusnya, Pak Bang Ade. Jangan cabut laporannya, itu kata Bang Kosi. Laporkan saja, kita tunggu, buktikan di pengadilan. Ini kan jejak digital yang tidak bisa hilang. Artinya gini, Anda sendiri yang menyampaikan kepada publik, ayo kita bertaruh, kita sudah siapkan 1 juta pertanyaan dan lain-lain. Artinya begini Mbak Kumala, jangan karena adanya penangkapan yang merupakan kewenangan dari kepolisian ya, kemudian ini dijadikan orkestrasi uzon lagi ya, dan lain-lain sebagainya. Penyidik memiliki kewenangan untuk itu. Artinya ketika dia dilakukan penangkapan itu sudah sesuai. Nah kalau ada administrasi prosedural yang monggo kerso, silakan lakukan prapit. Ya upaya paksa itu tidak mungkin juga ada seorang yang melakukan tindak pidana terus saya datangin, polisi harus permisi, saya mau nangkap boleh apa enggak, kalau enggak boleh saya pulang aja. Kan lucu republik ini. Ini sudah lumrah. Artinya tegas dan terukur ya. Makanya kalau nggak mau ditangkap jangan melakukan tindak pidana. Kan begitu, ini tahu dan mau kok. Artinya seperti itu Mbak Kumala. Terakhir singkat saja, waktu kita terbatas ini Bang Kozin, pra-peradilan dari Pak Ari juga silakan, dari Bang Ade juga silakan. Pra-peradilan hari ini tidak relevan untuk kasus polisi karena sebentar lagi kan ada pelimpahan. Tadi kata Pak Ari sudah mengatakan seperti itu. Dan yang kedua kalau kita bicara tentang tadi menahan, menangkap, sekali lagi wewenang itu bukan kewajiban, hanya dapat.
Dan diskresi kalau tidak dikaitkan dengan undang-undang, maka akan menjadi apa? Represi. Dan hari ini yang terjadi, diskresi yang disebut Pak Arianto tadi adalah represi terhadap anak bangsa yang semestinya polisi bisa menggunakan wewenang yang lain, tapi dilompati langsung penangkapan. Yang sebenarnya dengan pemanggilan pun bisa dihadirkan untuk tahap 2, tetapi memilih penangkapan yang kuat dugaan kami ini adalah dalam rangka menyenangkan Ibu Joko Widodo. Tadi juga Anda sudah menyampaikan, artinya begini, Anda juga sudah menyampaikan di muka umum di Polda Metro Jaya saat itu bahwa ini adalah genderang apa istilah Anda tadi? Perang terbuka secara hukum. Di ranah pengadilan nanti. Pengadilan maupun non pengadilan, karena ini sudah masuk pada perkara publik, bukan perkara privat. Baik. Bang Ade, singkat saja Bang Ade. Singkat saja. Ya. Jadi kalau ada yang menabuh perang bahwa ayo kita berperang secara hukum, kalau kami tidak perlu berperang, kami hanya menyediakan apa? Tangkisan saja, ya perang itu di pengadilan aja. Kita lihat di pengadilan. Dan nanti di pengadilan tidak ada lagi nih bazar-bazar, yang ada hanya Joko Widodo dengan kami. Adi Darmawan ini udah nggak ada lagi. Sudah selesai itu kan aja ya. Anda Ustadz, Anda tahu tidak perlu kaitan dengan Ustadz, saya lebih mengerti tentang itu. Daripada pembunuhan, Anda tahu itu. Tidak ada fitnah, yang ada perkara pidana yang belum ada keputusan pengadilan. Jadi siapapun berhak atas presumption of innocence, azas praduga tidak bersalah. Belum ada Oke, terima kasih Ade Darmawan, terima kasih Bang Ahmad Kozini, terima kasih juga Pak tadi Pak Arianto tepuk tangan dia. Aduh, saya senang lihat ini. Iya, kita lihat selanjutnya apakah penahanannya akan terjadi atau justru akan berlanjut ke pengadilan. Kita akan kembali usai jeda di Apa Kabar Indonesia Pagi. Terima kasih Bang Khosnudin, Pak Aris sekali lagi, dan juga Bang Ade sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, dan seperti janji kita tadi, kita akan mengajak Anda untuk melihat keseruan CFD pagi ini di Rasuna Said, Jakarta. Karena kalau Arif Fadil kan jiwanya ada di CFD tapi raganya harus di sini. Jadi kita nonton aja nih laporan rekan kita Kesia Butar-Butar. Selamat pagi Kesia, bagaimana keseruan CFD hari ini? Ya, selamat pagi Andi Kumala, Kak Arif Fadil dan juga pemirsa. Kalau besok hari ulang tahun Jakarta yang ke-499, pagi ini justru warga sudah memberikan kadonya dengan menggunakan fasilitas-fasilitas publik untuk berolahraga dan juga menjaga kesehatannya. Salah satunya di kawasan Rasuna Said pada pagi hari ini. Car Free Day di Rasuna Said pada pagi hari ini sudah dimulai sejak pukul 5.30 waktu Indonesia Barat dan nanti sampai pukul 9 pagi. Nah, di kawasan Rasuna Said pada pagi hari ini, pemirsa, terlihat di layar kaca Anda, para warga saat ini sudah mulai berolahraga. Bisa dilihat ini banyak warga juga menggunakan sepeda, kemudian juga jalan santai bersama dengan keluarga, anak, pasangan, begitu ya. Hingga ada juga yang sepatu roda ini, pakai sepatu roda kayak lagu Nona, jalan-jalan dengan sepatu roda. Nah, pada pagi hari ini pemirsa, karena memang besok adalah hari ulang tahun DKI Jakarta, banyak warga tentu memberikan ataupun berharap ke depannya bagaimana Jakarta ke depannya untuk lebih baik lagi, karena banyak masyarakat juga ini masih worry begitu ya dengan adanya beberapa kejadian yang ada di Jakarta. Nah, pemirsa, bisa Anda lihat juga saat ini para warga sedang lari pagi begitu ya, kurang culture apa lagi nih bangun pagi, terus juga olahraga di kawasan Jakarta Selatan. Nah, pemirsa, saya mau tanya-tanya langsung nih ke warga yang ada di sini. Bagaimana harapan mereka di hari ulang tahun Jakarta besok? Seperti apa yang mereka harapkan untuk Jakarta yang lebih baik lagi begitu ya? Saya akan ajak Anda pemirsa untuk tanya-tanya langsung dengan ibu-ibu yang ada di sini yang udah semriwing wajahnya baru olahraga. Halo Ibu, selamat pagi. Oke, saya mau tanya sama salah satu dulu ya Bu, ganti-gantian kali ya. Oke, Ibu namanya siapa? Ibu Kokom Komariah. Ibu hari ini udah olahraga dari jam berapa? Dari jam 6 pagi kita udah hadir di sini, udah muter juga ke sana, muter balik ke sini, udah jajan juga. Jajan. Abis olahraga langsung isi perut ya Bu ya. Ibu, besok kan ada hari ulang tahun DKI Jakarta. Nah, kebetulan kemarin juga ada ojol yang diderek oleh Satpol PP ini karena parkir sembarang begitu ya di trotoar. Ibu, tanggapannya seperti apa sih? Sebenarnya sih kita mendukung pemerintah untuk menegakkan parkir liar tapi ya di satu sisi sebenarnya kita miris juga ya kalau sampai ada di derek ya.
Jadi kita nih masyarakat sebenarnya jadinya di dua sisi, kita mendukung pemerintah dan satu sisi juga rasa kemanusiaan kita jadi gimana ya, kasihan gitu loh. Boya adalah mungkin pemerintah memberikan tempat-tempat yang khusus buat mereka untuk bisa mereka standby. Saya rasa itu. Jadi kan mereka nggak pakai bahu-bahu jalan, nggak pakai badan-badan jalan untuk parkir gitu. Baik, Ibu, halo, namanya siapa Bu? Rida. Bu, mungkin harapannya ke depan untuk DKI Jakarta, terkhusus besok ulang tahunnya begitu? Yaitu disediakan parkir-parkir, terus petugasnya juga lebih humanis, agar kita bisa kolaborasi antara pemerintah dan warga DKI. Oke, Ibu, kalau Ibu aku mau tanya ke Ibu yang di sini nih, kalau terkait parkir ini Bu, sebenarnya Ibu harapannya seperti apa sih? Mungkin disediakan parkir yang lebih luas atau seperti apa? Ya kalau kayak tempat umum ya seharusnya memang parkir lebih luas untuk nyaman juga untuk pengendara. Harus fasilitasnya ya kalau pemerintah untuk tidak parkir liar ya fasilitasnya harus diutamain juga gitu. Harus parkir luas gitu sih. Ibu, mungkin sedikit soal pengelolaan sampah di Jakarta ini kan sebenarnya masih kurang begitu ya. Kalau Ibu sendiri gimana sih ngelihatnya? Nah, sampah juga kebetulan di lingkungan kita juga yang agak kurang, kadang 2 minggu baru diambil, udah keburu masyarakat untuk komen-komen dulu buat itu baru diambil. Ya untuk penampungannya mungkin untuk lebih diefisienkan, biar lebih ada tempat untuk penampungan sampah di lingkungan DKI ini, gitu aja sih. Ibu, besok ulang tahun DKI Jakarta, Bu, harapannya seperti apa? Ya harapannya lebih baik lagi, lebih bagus lagi, lebih bersih lagi, pokoknya lebih baik lagi aja gitu ya. Ibu, boleh deh bareng-bareng diucapin selamat ulang tahun buat DKI Jakarta besok, Bu? Iya. Selamat ulang tahun buat DKI Jakarta yang ke-449. Semakin sehat, makin jaya. 99. Baik, terima kasih Bu. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Nah, begitu tadi Arif Fadil, Andi Kumala dan juga pemirsa, kita sudah mendengar beberapa keluhan dari masyarakat dan juga harapan-harapan mereka untuk DKI Jakarta yang lebih baik lagi. Sementara demikian, kembali pada Anda di studio. Baik, Kesia, 499 Kesia bilang sama ibu-ibu, jangan dimudah-mudahin. Ibu boleh tampil muda ya, tapi kalau Jakarta nggak mungkin dimudah-mudahin. Enggak, gitu. ini ingatnya harga diskon. Harga diskon. 449. Di PRJ maksudnya. Oke, dan juga Jakarta ini memiliki jargon di usianya yang tidak muda lagi ya. Ini menuju era baru Jakarta. Waduh. Era baru Era Jakarta. baru ya. Semoga tadi harapan ibu-ibu itu memang benar-benar mewujudkanlah era baru ibu kota kita yang kita sayangi. Amin. Kita tutup Apa Kabar Indonesia Pagi dengan juga ucapan selamat ulang tahun untuk DKI Jakarta besok ya. Saya Andi Kumala pamit undur diri. Saya Arif Fadil, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi besok. Sampai jumpa. Sampai jumpa.